oleh TV Desa dan juga TV Link dan juga live di Instagram dan YouTube Perempuan Tani HKTI. Jangan lupa saya ingatkan bahwa dalam pelatihan ini akan ada giveaway dari Perempuan Tani bagi 4 orang penanya pertama dan juga ada hadiah menarik dari Universitas Indonesia. Universitas Terbuka, maaf. Sorry. Selamat sore oleh dari mahasiswa Unisda Lamongan. Dari ada Bapak Niko, selamat sore. Ada dari PKK Kelurahan Kebun Jeruk, Ibu Wifiatun, halo selamat sore. Ya, saya sapa lagi ya. Oke, ada Ibu Utari dari PKK Kecamatan Senen. Selamat sore Ibu. Ada Universitas Terbuka di Tangerang. Halo, selamat sore. Ada Ibu Sagita Dwiyanti dari Cikarang Timur. Ada Ibu Rina dari Tangerang Selatan. Ada juga dari Perempuan Tani Jawa Timur. Terima kasih sudah bergabung. Kita mulai ya. Baik, kita mulai. Ya, mulai. Baik, kita mulai acara pada sore hari ini. Ketahanan diartikan sebagai kondisi di mana daya tahan kita kuat. Dengan kata lain, ketahanan rumah tangga dapat diartikan sebagai di mana kondisi di dalam suatu rumah tangga kuat dan tahan dari segala ancaman. Dengan tujuan memiliki ketahanan rumah tangga yang kokoh, tentunya dibutuhkan beberapa aspek yang perlu kita tingkatkan. Bukan hanya dari segi aspek ekonomi, seberapa banyak penghasilan kita, tetapi lebih kepada aspek ketahanan rumah tangga secara fundamental atau mendasar. Hal-hal yang paling mendasar tentunya seberapa cakap kita menghadapi suatu ancaman dari luar seperti pandemi COVID-19 yang melanda hampir di seluruh negara. Di masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat dituntut selain menjadi jiwa yang adaptif, inovatif, dan kreatif, namun juga harus memahami hukum untuk membentengi keluarga dan bahkan menjadi seorang entrepreneur. Apalagi saat ini Indonesia sudah masuk dalam pasar bebas ASEAN, yang tentunya menuntut para pelaku usaha untuk lebih detail memperhatikan detail-detail hukum terkait wirausaha. Sebelumnya di pelatihan batch 2 Perempuan Tani HKTI sudah banyak membahas mengenai tips dan trik mengembangkan ide menjadi wirausaha. Kali ini di pelatihan batch 4 Perempuan Tani akan membahas mengenai ketahanan rumah tangga melalui melek hukum. Menjadi wirausaha dituntut harus melek dengan hukum, karena jika nilai-nilai dalam berwirausaha ini diabaikan, maka akan beresiko pada usaha yang akan dijalankan. Contoh simpel adalah bagaimana sih caranya membuat kontrak kerjasama yang baik dan juga bahkan mengurus hak cipta atau merek dagang bagi pelaku usaha. Dengan saya Dian Novita Susanto yang akan memandu acara pada sore hari ini. Untuk mempersingkat acara, kita dengarkan sambutan dari Ibu Jaleswari Pramodyawardani selaku Deputi 5 KSP Bidang Polhukam dan HAM. Kita sapa dulu. Halo Ibu Jaleswari. Halo, selamat siang Ibu. Ya, Ibu Jaleswari, terima kasih sudah hadir di acara pelatihan virtual batch 4 Perempuan Tani HKTI. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu Dian. Ibu dan Bapak yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua Umum DPN Perempuan Tani HKTI, Ibu Dian Novita Susanto, Sekretaris Jenderal DPN Perempuan Tani HKTI, Ibu Diah Turi Kamirawati, dan para peserta pelatihan virtual yang saya banggakan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat memberikan kata sambutan dalam rangka pelatihan virtual oleh Dewan Pimpinan Nasional Perempuan Tani, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI dengan tema ketahanan keluarga melalui pelatihan virtual melek hukum pada siang hari yang berbahagia ini.
Topik ini menurut pandangan saya sangat relevan untuk didalami dalam forum yang sangat strategis ini, sehingga kita semua dapat memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang arti penting dari ketahanan keluarga. Terutama setelah kita memperingati Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni 2020 yang lalu. Pertama, izinkan saya menyampaikan beberapa poin singkat terkait konsep ketahanan keluarga. Ibu dan Bapak yang saya hormati, ketahanan keluarga merupakan kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang berubah secara dinamis dan memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga. Dalam PP 2194 tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, material, dan mental untuk hidup secara mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Sejalan dengan Undang-Undang 52 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, pembangunan keluarga dengan penekanan pada ketahanan keluarga menjadi salah satu isu penting dalam strategi pembangunan nasional. Upaya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga perlu dipertimbangkan untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas. Namun demikian, Ibu dan Bapak sekalian, satu hal yang sering terlupakan adalah pemahaman bahwa ketahanan keluarga itu bersifat multidimensional. Ibu dan Bapak yang saya hormati, ketahanan keluarga seringkali diartikan secara sempit sebagai ketahanan ekonomi keluarga saja, seperti pendapatan keluarga, jaminan pendidikan anak, dan lain-lain. Hal ini tidak sepenuhnya salah, namun dalam buku pembangunan ketahanan keluarga yang disusun oleh Kemen PPPA, terdapat banyak dimensi lain yang tidak kalah pentingnya, yakni ketahanan legalistik seperti kepemilikan akta pernikahan, akta kelahiran anak, dan lain-lain. Ketahanan fisik seperti kecukupan pangan dan gizi, ketersediaan tempat tinggal, dan lain-lain. Ketahanan sosial psikologi seperti keharmonisan keluarga, kepatuhan terhadap hukum, dan lain-lain, serta ketahanan sosial budaya seperti kepedulian sosial, keeratan sosial, dan lain-lain. Lebih lanjut, saya secara khusus ingin menyoroti aspek ketahanan sosial psikologi dalam keluarga. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, Simponi PPA, pada 29 Februari sampai 10 Juni 2020, mencatat bahwa terdapat sedikitnya 787 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 523 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Meski kasus ini menurun dibandingkan periode sebelumnya, 1 Januari sampai 28 Februari 2020, yaitu sebanyak 1.237 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 769 kasus KDRT, tetapi hal ini bukanlah hal yang mengembirakan. Hal ini menunjukkan kekerasan terhadap perempuan dan KDRT masih merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan masyarakat. Masa pandemi COVID-19 ini mengharuskan sebagian besar masyarakat termasuk perempuan untuk beraktivitas di rumah. Namun kondisi ini bagi sebagian perempuan menimbulkan kekhawatiran yakni terjadinya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, yang mana tidak hanya akan mempengaruhi kualitas ketahanan keluarga itu sendiri, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis anak. Dalam kesempatan ini, saya juga mengajak teman-teman, para perempuan dan para ibu untuk tidak takut speak up, untuk tidak takut bersuara, dan berani melaporkan kepada pihak berwajib apabila mengalami pelecehan, kekerasan, baik secara fisik maupun verbal. Di samping itu, terdapat juga beberapa macam portal online yang dibangun oleh para pegiat perempuan dan HAM yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan situasi yang Ibu dan Bapak alami. Hal ini kemudian membawa kita pada pertanyaan kunci, siapakah tumpuan utama dari ketahanan keluarga? Terhadap hal ini kita semua tentunya sepakat bahwa ketahanan keluarga adalah perempuan yang didukung dengan kesadaran para anggota keluarga yang lain untuk melaksanakan peran masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pandemi COVID-19 merupakan musibah luar biasa yang telah berdampak bagi semua aspek kehidupan. Namun demikian, pandemi ini sekaligus dapat menjadi momentum untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baru dalam keluarga. Survei BKKBN Juni 2020
tentang pembagian peran pada masa pandemi COVID-19 terhadap 20.680 keluarga menunjukkan bahwa perempuan masih memegang peranan dominan dalam berbagai macam aktivitas dan nilai-nilai yang dijalankan dalam sebuah keluarga. Mengutip seorang psikolog, Virahadi Wijoyo, sebuah krisis seperti COVID-19 bisa membuat sebuah keluarga lebih kuat jika keluarga itu memandang bahwa krisis tersebut harus dihadapi secara bersama, mempercayai potensi dan kekuatan yang dimiliki keluarga itu, serta memiliki kepercayaan yang lebih besar. Selain itu, keluarga itu memiliki fleksibilitas dan mampu beradaptasi di hadapan tantangan baru. Keluarga terbuka secara emosional, saling berempati, mampu memecahkan masalah bersama, mampu menegakkan dan mencapai tujuan bersama. Saya rasa di tengah pandemi ini peran perempuan dan peran ibu yang memiliki kepekaan, pengenalan lebih dalam kepada keluarganya dan kehadirannya setiap saat dituntut untuk menjalankan peran yang sangat signifikan ini dalam merealisasikan 3 aspek tersebut dalam membentuk keluarga tangguh. Menyikapi betapa pentingnya peran perempuan dalam keluarga, lantas bagaimana dengan komitmen pemerintah terhadap perempuan? Ibu dan Bapak yang saya hormati, dalam pidato sambutan puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke-22 di Banten pada 2015, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun bangsa yang kuat dan maju. Tentu perempuan tidak bisa sendiri. Ia membutuhkan anggota-anggota keluarganya untuk saling kompak, untuk saling bersama-sama dalam mencapai tujuan yang dikehendaki dalam keluarga tersebut. Merespons hal ini, pemerintah pusat dan daerah menempatkan unit keluarga sebagai sasaran utama dalam berbagai macam program kesejahteraan, diantaranya program pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas kesehatan, program kesejahteraan, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaannya, program-program tersebut melibatkan peran aktif perempuan sebagai penggerak di masyarakat dan sebagai penjuru di dalam masing-masing keluarga. Di samping itu, dalam konteks pemberdayaan perempuan secara umum, Presiden Joko Widodo juga memiliki pemahaman bahwa menguatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan kunci keberhasilan negara dalam mewujudkan pembangunan nasional dan membumikan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak yang saya hormati, menjadi penting bagi kita untuk terus mendorong perempuan Indonesia semakin memiliki peran penting, baik dalam ranah keluarga maupun publik. Sebagai ibu bangsa, perempuan mendidik anak-anak sebagai penerus masa depan bangsa, memperbaiki mentalitas bangsa, menjaga moral keluarga, serta menggerakkan ekonomi keluarga dan masyarakat bersama-sama dengan mitranya, laki-laki dan pendampingnya suami dan lain-lain. Jadi kita harus melihat bahwa kerja-kerja itu merupakan kerja-kerja bersama, bukan hanya perempuan saja, tetapi melibatkan seluruh anggota keluarga lainnya. Hal ini diwujudkan dengan beberapa strategi, diantaranya meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik, pemerintahan dan pembangunan, menguatkan perencanaan dan penganggaran responsif gender, meningkatkan akses perempuan atau ibu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan kesehatan reproduksi, terutama untuk menurunkan angka kematian ibu, dan meningkatkan akses anak-anak perempuan untuk memperoleh pendidikan. Dan yang tak kurang penting lagi, memfasilitasi peran perempuan ibu dalam penguatan ekonomi keluarga, memfasilitasi perempuan untuk mengakses teknologi, pembiayaan, dan pendampingan inovasi, termasuk untuk merintis usaha dan menjadi wirausahawan, meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan dan tindakan diskriminatif, dan tentu saja melibatkan perempuan atau ibu dalam menjaga tumbuh kembang anak serta pendidikan karakter dalam keluarga bersama-sama anggota keluarga lainnya. Lebih lanjut, upaya nyata Presiden dalam perlindungan perempuan adalah dengan meningkatkan peran Kementerian PPPA agar tidak hanya sebatas koordinasi dan sinkronisasi saja, namun juga memiliki kewenangan untuk implementasi sebagaimana disampaikan pada rapat terbatas Kabinet Kamis 9 Januari 2020. Bercermin pada fakta-fakta tersebut, bagaimana peran HKTI dalam mengisi ruang guna mendorong pemahaman tentang ketahanan keluarga. Ibu dan Bapak yang saya hormati,
HKTI sebagai organisasi utama di Indonesia yang bergerak di bidang agraria dan memberi pelatihan dalam bidang pertanian, memiliki peran yang amat penting dan strategis dalam mempromosikan ketahanan keluarga. Program-program yang diselenggarakan HKTI, salah satunya melalui pelatihan virtual ini, dapat meningkatkan ketahanan serta kemandirian pangan di unit terdasar yaitu keluarga, membangun potensi adanya sumber masukan lain di dalam keluarga, dan yang paling penting, berpotensi mencegah potensinya timbul konflik sosial dan isu sosial seperti stunting akibat kekurangan pangan dan gizi, dan ini semua secara langsung dan tidak langsung berperan dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Lebih lanjut, saya rasa HKTI secara khusus, perempuan tani HKTI juga memiliki peran penting dalam membangun solidaritas antar kaum tani perempuan. Namun hal utama yang saya tekankan di sini adalah perempuan tani HKTI menegaskan bahwa perempuan adalah kekuatan dan tulang punggung penunjang bangsa dan keluarga. Meminjam semboyan HKTI, mari kita bersama hidup rukun, tentram bahagia, adil makmur, merata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ya, terima kasih Ibu Jaleswari Pramodyawardhani. Tahan dulu di situ Bu. Kita membuka pertanyaan bagi 3 orang yang ingin bertanya kepada Ibu Jaleswari. Ada pertanyaan Bu dari Ibu Priastuti. Ibu boleh bertanya, kira-kira badan hukum yang cocok dan efisien untuk UKM dan untuk pengurusannya? Oke, ini kayaknya, oke, yang lain aja nih Bu, kayaknya nggak nyambung. Kira-kira keuntungan UMKM berbadan hukum apa aja ya Bu ya? Kok mati? Halo? Bu Jaleswarinya masih on nggak? Oke, ya, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Saya rasa terkait dengan UMKM atau pemberdayaan ekonomi masyarakat keluarga perempuan tani HKTI itu ada baiknya kita memang berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi UMKM Ibu, karena di sana pemberdayaan terutama terkait dengan di masa pandemi COVID-19 ini memang bantuan maupun pendirian badan dan lain-lain itu bisa disalurkan lewat Kemenkop UMKM itu. Tetapi intinya adalah sebetulnya di masa pandemi COVID-19 ini memang peran masyarakat dalam bersama-sama untuk menggerakkan ekonomi lokal itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali, karena di masa pandemi COVID-19 ini kita mengetahui bahwa situasinya memang sulit untuk bergerak tidak seperti yang dulu sebelum COVID. Jadi solidaritas sosial, gerakan sosial di tingkat masyarakat yang menjadi modal sosial utama kita memang penting bagaimana upaya-upaya menggerakkan ekonomi di tingkat basis ini menjadi penting, dan dalam konteks itu kerjasama dengan pemerintah memang dimungkinkan, dan hal itu memang misalkan di Kemenko Perekonomian maupun di tingkat kementerian atau instansi penjurunya itu kita bisa langsung berhubungan dengan kementerian lembaga terkait. Itu Ibu Dian. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Dr. Tuti Hairani Harahap, SOS MSI. Ibu, bagaimana jaringan di level pemerintah bisa membantu pengaduan perempuan yang mengalami kekerasan di ranah publik jika tidak didukung oleh komitmen untuk membantu masyarakat lemah seperti perempuan? Ya, terima kasih Ibu Dian. Saya rasa seperti yang kita sampaikan bersama, ternyata memang di masa pandemi COVID-19 ini, angka kekerasan terhadap perempuan maupun kekerasan dalam rumah tangga itu ternyata konstan dan malah di tempat tertentu itu cenderung naik. Itu artinya apa?
kita penting untuk memberikan kanal-kanal bantuan terhadap perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan ini. Salah satunya adalah selain pelaporan secara langsung kepada pihak keamanan atau kepolisian, itu juga kami mengakomodir dalam laporan yang judulnya lapor. Itu di sana kita bisa menyampaikan pengaduan-pengaduan yang terkait dengan tindak kekerasan itu. Selain itu juga di Kementerian KPPPA itu juga memiliki saluran-saluran online yang bisa dimanfaatkan seperti itu. Jadi sebetulnya pelaporan-pelaporan yang terkait dengan pengaduan kekerasan dalam rumah tangga itu sebenarnya beberapa ada, Ibu. Salah satunya di lapor, judulnya itu lapor itu. Lapor.id. Oke, baik Ibu. Terakhir, ada pertanyaan dari Ibu Nurmalawati SE. Ibu, izin bertanya, sebagai ibu rumah tangga, bagaimana sih caranya kita melibatkan diri dalam ketahanan hukum sendiri? Oke, baik, terima kasih Ibu. Saya rasa itu pertanyaan yang sangat baik sekali, bahwa pasti selalu ada yang bisa dilakukan bahkan di tingkat rumah tangga sebagai unit terkecil keluarga, bahwa kesadaran tentang hak, tentang bagaimana hukum itu disadari atau dipahamkan dalam keluarga itu menjadi penting. Sebagai contoh kecil adalah misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, entah itu terhadap anak, entah itu terhadap perempuan, terhadap istri, itu saya rasa harus dipahamkan dalam keluarga tersebut bahwa ada mekanisme hukum untuk melindungi diri, yaitu hal yang paling bisa dilakukan adalah melalui pelaporan-pelaporan itu, Bu. Jadi kita jangan takut untuk berbicara ketika terkait dengan hak-hak dasar kita, yang itu tadi tidak ada seorang pun yang boleh melakukan kekerasan terhadap diri kita sendiri, gitu ya. Sering kita melihat bahwa seakan-akan kalau dalam rumah tangga itu kasus pemukulan, kekerasan itu seakan-akan itu diperbolehkan karena ini adalah keluarga. Padahal kekerasan tetap kekerasan dan itu sebuah kejahatan, dan pemahaman-pemahaman itu bisa dilakukan melalui bagaimana sosialisasi itu melalui orang tua, anak, maupun ibu ke anak, maupun melalui media-media yang sebetulnya menyediakan pemahaman-pemahaman itu secara luas. Ya, baik. Terima kasih Ibu Jaleswari Pramodyawardhani. Terima kasih atas waktunya Ibu. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Ya, baik, kita akan masuk pada sesi kedua, yaitu pelatihan bagaimana cara membuat kerjasama yang baik oleh Ibu Priska JM Gultom SH. Kita sapa dulu Ibu Priska. Halo Ibu Priska. Halo, selamat sore dengan Ibu Dian. Ya, sore Bu Priska. Apa kabar? Baik. Ya, terima kasih sudah hadir di acara pelatihan virtual Perempuan Tani batch 4 ini, Bu Priska. Untuk mempersingkat waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya dari bidang pemberdayaan perempuan di PC Pradi Jakarta Timur. Saya akan memberikan singkat saja mengenai bagaimana cara membuat kontrak atau perjanjian yang baik. Perjanjian itu adalah kesepakatan oleh kedua orang untuk hal tertentu yang mempunyai akibat hukum dan sebagai konsekuensinya. Subjek-subjek perjanjian itu apa saja sih? Perjanjian itu bisa dibuat oleh orang per orang, bisa juga dengan antara badan hukum atau orang dengan badan hukum. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita membuat perjanjian, Ibu-ibu, adalah lawan kita untuk membuat perjanjian, kita harus cari dulu latar belakang dia. Rekan bisnis kita itu punya latar belakang seperti apa. Yang kedua adalah, kalau kita nggak mengetahui latar belakang dia dalam bisnis, janganlah kita membuat perjanjian dan kesepakatan apapun dengan dia. Yang kedua, buatlah perjanjian itu dengan bahasa yang lugas, jelas, dan tegas. Jadi tidak bisa diinterpretasikan oleh berbagai macam artian. Yang ketiga, dalam membuat perjanjian saya menyarankan untuk selalu menghadirkan saksi.
Tapi apabila perjanjian itu dibuat di hadapan notaris, saksi tidak diperlukan. Yang keempat, apabila ada pihak yang tidak mau dibuat perjanjian, maka lebih baik kita tidak usah mengadakan perjanjian dengan orang tersebut. Apa sih tujuan kita dalam membuat perjanjian? Perjanjian itu membuat para pihak yang akan bekerja sama itu merasa aman dan nyaman. Karena segala hal yang ada di situ sudah diatur dengan jelas, lugas, dan tegas. Yang ketiga, apabila terjadi permasalahan, kita akan mengurangi risiko-risiko kerugian bagi diri kita sendiri. Dan yang terakhir, apabila terjadi permasalahan yang harus menempuh jalur hukum, kita harus juga menentukan upaya hukumnya itu mau lewat pengadilan kah, atau lewat Badan Arbitrase Nasional Indonesia kah, itu harus ditentukan di awal. Oke, apakah perjanjian itu harus menggunakan materai? Iya, karena Undang-Undang Materai mengatakan itu wajib. Kalau nggak bermaterai itu, apakah perjanjian itu sah? Secara hukum perjanjian itu sah. Akan tetapi dokumen tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai pembuktian di dalam persidangan. Kekuatan pembuktiannya itu berbeda. Yang kedua adalah, kalau kita dipaksa dalam membuat perjanjian, apakah harus kita tanda tangani? Saya tidak menyarankan membuat perjanjian jika Bapak Ibu dalam keadaan terpaksa. Dan perjanjian itu harus dibuat dalam keadaan sadar. Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat sah untuk membuat suatu perjanjian adalah sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perikatan, artinya bukan anak-anak, bukan di bawah pengampuan. Ketiga, perjanjian itu harus berisi suatu hal yang tertentu. Yang keempat, perjanjian itu harus kausanya itu harus yang halal. Jadi kalau yang tidak halal itu bisa dibatalkan. Ciri-ciri perjanjian kerjasama yang baik, draft kontraknya itu terdapat judul kontrak yang ditulis dengan singkat, jelas, dan padat. Yang kedua, identitas dari setiap pihak yang bersangkutan dalam surat perjanjian harus dicantumkan dengan jelas. Yang ketiga, latar belakang dari kesepakatan juga harus dituliskan. Yang keempat, ada mekanisme penyelesaian permasalahan. Apa sih akibat hukum apabila tidak menaati perjanjian? Menurut pasal 133 338 KUH Perdata, semua perjanjian itu berlaku secara sah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Demikian pemaparan yang singkat ini dari saya, Ibu Dian. Halo. Ya, halo. Ibu Priska. Halo, Bu. Ya. Wah, menarik sekali, Bu. Sekarang saya baru mengerti bagaimana cara membuat kerjasama dengan baik, ya, Bu. Tadi contohnya dengan menggunakan materai atau tidak, itu kaitannya di mata hukum itu seperti apa. Nah, untuk itu sekarang kita buka bagi 3 penanya pertama. Ya. Oke, ada Ibu Sulusia. Halo Ibu Priska, saya mau tanya, bagaimana sih caranya meningkatkan jaringan partner ketika ingin melakukan perjanjian yang banyak, yang mana masih dari nol, belum tahu tentang perjanjian gitu. Oke, saya jawab ya Bu ya. Sebelum Ibu mengadakan perjanjian, tentunya Ibu kan akan ada pertemuan nih dengan pihak-pihak yang Ibu ingin mengadakan perjanjian. Ngobrol-ngobrol, apa sih yang mau kita buat itu di dalam perjanjian itu? Kita mau menjanjikan mengenai hal apa? Pihak-pihaknya itu ada berapa orang? Apakah hanya 2 pihak saja? Atau 3 pihak? Atau 4 pihak? Itu harus diadakan pertemuan terlebih dahulu, Bu. Dibahas terlebih dahulu hal-hal apa saja yang mau kita masukkan di dalam perjanjian tersebut. Ya, namanya kita kan mau bisnis, mau kerjasama dengan orang lain. Tentunya kan tidak satu kali pertemuan. Dalam pertemuan pertama, itulah kita harus menggali
apa yang diinginkan oleh lawan kerjasama bisnis kita dalam perjanjian tersebut. Itu dari saya. Oke, berarti harus menggali dulu ya Bu ya, lawan bisnis kita itu siapa gitu ya Bu ya? Iya Bu, betul. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Rizky Julianto, STP. Bu Priska, perjanjian sebelumnya tanpa materai, apakah bisa di kemudian hari dipakaikan materai gitu Bu? Berarti akan ada penandatanganan perjanjian ulang, Pak. Sebelumnya sudah ada tanda tangan perjanjian tanpa materai. Lalu untuk perjanjian yang sama mau ditandatangani lagi dengan materai. Jika para pihak menyetujui, itu boleh dilakukan. Para pihak yang sebelumnya sudah tanda tangan perjanjian. Jadi harus sepakat dulu para pihak yang ada di dalam perjanjian itu. Oke, dengan kata lain masih bisa ya Bu ya untuk menyusul materai di kemudian hari ya Bu Priska? Bisa Bu. Aduh, ini pertanyaan banyak banget nih Bu Priska. Saya bacakan lagi. Ada pertanyaan dari Bapak Agung Suprayitno. Ibu, kalau perjanjian di tingkat desa, apakah perlu ada kepala desa yang harus mengetahuinya? Perlu Pak, wajib. Karena jikalau terjadi permasalahan, maka kepala desa itu akan menjadi saksi. Oke, cukup Sudah ya Bu? saya jawab Bu. Ya. Saya buka pertanyaan lagi Bu. Dari Ibu Verlinda Yuldriani. Izin bertanya, Ibu, fakta di lapangan bahwa ada beberapa pekerjaan yang diputuskan sepihak, bahwa tidak boleh dan tidak bisa dilakukan oleh kaum perempuan karena dianggap tidak mampu dan dikategorikan kaum lemah. Bagaimana pandangan seperti ini supaya tidak terjadi lagi di kalangan masyarakat, supaya perempuan mendapatkan hak yang setara? Kalau dibilang tindakan preventif itu sulit, tapi jika hal itu sudah terjadi, upaya hukum apa? Apakah pengadilan atau lewat bani? Tapi sebelumnya itu kan ada upaya yang namanya mediasi, Bu. Mediasi itu ya kita musyawarah mufakat dulu. Kenapa perjanjian ini diputuskan secara sepihak? Kalau masih bisa kita selesaikan secara musyawarah dan mufakat, baiknya kita selesaikan secara musyawarah mufakat. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan dari, saya bacakan dua penanya lagi ya Bu Priska ya. Baik Bu. Dari Pak Erwin Situmorang, selamat sore, izin bertanya, apakah ada bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu di wilayah Jakarta di bidang pemberdayaan perempuan, khususnya di DPC Pradi Jakarta Timur? Oh, itu ada, Pak. Itu bisa datang ke DPC Pradi Jakarta Timur. Kita kantornya ada di Cipinang, memberikan bantuan hukum, baik itu konsultasi, ataupun kalau ada masalah hukum, kami bidang pemberdayaan perempuan ada di DPC Pradi Jakarta Timur di Jalan Cipinang Raya. Oke. Baik, terakhir Bu Priska, ada pertanyaan dari Bapak Sumartono. Ibu, perjanjian hutang piutang seringkali melibatkan pihak yang tidak paham hukum. Langsung diminta tanda tangan saja, sehingga yang bersangkutan sering sebagai pihak yang dirugikan. Nah, menurut pandangan Ibu, bagaimana sih menanggapi kejadian seperti ini? Kalau ternyata ada perjanjian yang kita tidak baca atau dipaksa, dan kita baru sadar, ya kita lakukan pembatalan perjanjian, Pak. Tapi saya menyarankan kepada semua audiens yang ada di sini, sebelum kita menandatangani suatu dokumen, entah itu apapun juga, lebih baik dibaca. Kalaupun ada hal yang tidak sepakat, lebih baik kita tunda penandatanganannya. Misalnya harus dibicarakan dulu dengan pihak keluarga, harus dipertimbangkan dulu. Jadi kalaupun ada harus tanda tangan hari ini perjanjian ini, kalau bapak-bapak atau audiens yang lain tidak yakin, saya tidak menyarankan untuk ditandatangani. Karena apa? Itu akan berakibat panjang ke depan ketika bermasalah. Kan nggak bisa kita bilang, oh saya dipaksa pada saat itu. Pemaksaan itu kan harus dibuktikan, Pak. Pemaksaan itu kalau tidak dibuktikan itu tidak bisa untuk sebagai alasan membatalkan suatu perjanjian. Demikian dari saya, Ibu Dian. Ya,
Baik, terima kasih Bu Priska, menarik sekali perbincangan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas waktunya. Tidak lupa Sama-sama, Ibu. terima kasih Bu Priska. Tidak lupa saya ingatkan selalu bahwa acara pelatihan virtual batch 4 Perempuan Tani ini disiarkan langsung live oleh TV Desa dan juga TV Link, dan juga live di IG Perempuan Tani dan juga YouTube Perempuan Tani. Ada giveaway dari Perempuan Tani bagi 4 penanya pertama dan juga giveaway dari Universitas Terbuka sebanyak 5 paket. Untuk itu, untuk mempersingkat acara, kita masuk pada sesi ketiga, yaitu sambutan oleh Bapak Rektor Universitas Terbuka, Bapak Ojat Darojat. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan yang telah diberikan pada saya untuk ikut berbicara sebagai salah satu narasumber di Perempuan Tani HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Yang saya hormati Bapak Menteri Hukum dan HAM RI, Bapak Profesor Yasona Lauli SH MSc PhD. Juga yang saya hormati Ibu Friska Jamgultom SH selaku Wakil Bidang Pemberdayaan Perempuan DPC di Jakarta Timur. Bapak Lexindo Hakim SH MHMKN sebagai moderator, juga Ibu Dianovita Susanto yang sekaligus juga sebagai Ketua Umum Perempuan Tani HKTI. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan anugerahnya sehingga kita bisa bertemu secara virtual pada saat ini. Sesuai dengan tema yang diberikan pada saat ini, yaitu terkait dengan ketahanan keluarga melalui literasi hukum atau melek hukum, seperti tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara kita, negara Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu, ini mengandung pengertian bahwa segala kehidupan kita, segala aspek kehidupan kita dalam konteks bermasyarakat dan berbangsa harus selalu mengikuti kaidah-kaidah atau norma-norma hukum. Ini penting dipahami oleh kita supaya kita paham betul status kita dan bagaimana kita harus bersikap dan berperilaku di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, maka dipastikan harus ada instrumen, yaitu dalam bentuk perangkat hukum sebagai acuan yang akan digunakan oleh kita atau sebagai rujukan bersama untuk mengatur dan menegakkan keadilan di segala bidang kehidupan melalui peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya yang bersifat mengikat kita sebagai anggota masyarakat, sebagai bagian dari sebuah bangsa. Jadi dalam konteks inilah kita sebagai bangsa, sebagai bagian dari anggota masyarakat, penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang hukum, atau yang sering kita sebut dengan melek hukum atau literasi hukum. Mengapa ini sangat penting? Tentu sangat banyak jawabannya, tapi yang pasti kalau misalnya kita melanggar ketentuan hukum, maka kita akan diberikan sanksi. Apakah itu berupa sanksi administratif, ataupun berupa sanksi pidana. Nah, dan ini yang sering terjadi di tengah-tengah kita, di masyarakat, banyak gitu kan, pelanggaran-pelanggaran hukum, sehingga
pasti berlaku sanksi yang akan dikenakan baik dalam bentuk sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Namun demikian faktanya bahwa masih banyak di antara kita yang belum memiliki kesadaran ini. Hukum belum banyak difahami secara merata oleh anggota masyarakat, oleh anggota keluarga termasuk kita semua. Keluarga sebagai bagian dari komponen masyarakat diharapkan dapat dibangun menjadi keluarga yang kokoh, memiliki ketahanan yang kuat, yang didukung oleh literasi hukum yang baik. Ada sepasang, ada suami, istri, anak-anak, diharapkan mereka terbentuk sebagai sebuah keluarga yang ideal, yang bagus, yang kokoh. Nah, untuk membentuk keluarga yang kokoh, salah satunya kita harus memiliki pemahaman yang baik tentang hukum. Ketahanan keluarga merupakan kebutuhan yang paling utama. Jadi menurut saya ketahanan sebuah keluarga atau rumah tangga ini merupakan kebutuhan yang paling utama dalam menghadapi setiap urusan, termasuk yang terkait dengan urusan-urusan masalah hukum. Nah, dengan demikian, memiliki sebuah keluarga yang kuat, kita akan mampu menghadapi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Seringan dan seberat apapun hari-hari yang kita jalani, sebaik dan seburuk apapun orang memperlakukan kita, sekecil dan sebesar apapun masalah yang kita hadapi, tapi ketika kita mendapatkan senyuman dari pasangan kita, suami kita, istri kita, dari anak-anak kita, kita akan mendapatkan keseimbangan dalam hidup. Dan itu saya kira sangat penting bagi kita sebagai sebuah keluarga. Nah, Bapak Ibu semua, teman-teman yang saya hormati, terkait dengan masalah literasi hukum ini, kita mengenal adanya gerakan literasi dasar nasional. Jadi dalam tatanan konteks kehidupan berbangsa ada gerakan literasi nasional. Ini literasi dasar atau hal-hal yang harus kita pahami dengan baik supaya kita melek, tahu. Nah, di dalam gerakan literasi nasional itu paling tidak ada 6 hal yang harus kita pahami dengan baik. Yaitu yang pertama terkait dengan literasi baca dan tulis. Saya kira setiap orang di Indonesia harus memiliki kompetensi atau kemampuan untuk membaca dan menulis. Bahkan kita juga sejak dulu sudah menyelenggarakan gerakan pemberantasan buta aksara. Pemberantasan buta aksara merupakan upaya program pemerintah dan bangsa yang sangat baik dalam rangka meningkatkan literasi membaca dan menulis tersebut. Nah, ini merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh sebuah bangsa di tengah-tengah peradaban yang terus berkembang, modern, di mana kompetensi membaca dan menulis menjadi kebutuhan pokok bila kita bandingkan dengan budaya masyarakat ratusan tahun yang lalu yang lebih mengembangkan tradisi lisan yang tidak terlalu menuntut literasi membaca dan menulis. Nah, tapi pada saat ini literasi membaca dan menulis merupakan sarana bagi kita, bagi sebuah keluarga, karena dengan memiliki kemampuan menulis dan membaca, maka literasi di bidang lainnya akan semakin terbuka. Kita tidak mungkin memiliki literasi yang lebih baik untuk bidang-bidang yang lain seperti dalam sains, keuangan, teknologi, termasuk juga terkait dengan masalah literasi hukum kalau kita tidak punya kemampuan membaca dan menulis. Oleh karena ini yang merupakan hak dasar bagi seluruh warga negara, anggota masyarakat, anggota keluarga, agar mereka memiliki kompetensi atau kemampuan menulis atau literasi membaca dan menulis. Yang berikutnya adalah literasi numerasi, menghitung terkait dengan angka.
Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, tentu kita juga tidak terlepas dari kemampuan ini. Setiap orang harus memiliki kemampuan untuk berhitung, tahu dan mengerti tentang angka-angka. Ini sangat penting karena ini akan sangat menunjang kita sebagai anggota masyarakat yang hidup di tengah-tengah masyarakat, di mana setiap hari kita bertransaksi ketika kita belanja ke warung, membeli sesuatu atau menjual sesuatu. Itu tentu sangat terkait dengan kemampuan kita dalam literasi angka ini. Yang berikutnya adalah literasi sains. Literasi sains juga sangat penting bagi kita agar kita tidak tergilas oleh peradaban. Hanya orang-orang yang memiliki ilmu gitu kan, mereka yang akan survive. Oleh karena itu sangat penting bagi kita sebagai sebuah keluarga memiliki kemampuan, kompetensi yang terkait dengan ilmu. Tidak semua harus bidang ilmu, tapi mungkin hal-hal dasar, ilmu pengetahuan yang dasar yang harus dimiliki bagaimana kita bisa menempatkan diri dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Yang berikutnya yang terkait dengan literasi finansial, ini juga sangat penting karena sebagai makhluk ekonomi, kita sehari-hari dihadapkan pada kebutuhan, dihadapkan pada berbagai alat pemuas kebutuhan, dan kita memang di sana harus berhitung bagaimana dengan kemampuan yang kita miliki, kita membelajahi setiap kehidupan atau kebutuhan yang kita hadapi. Nah, ini kan sangat penting. Ibu-ibu ketika misalkan punya pendapatan, kita dalam sebulan sekian gaji suami, bagaimana kita bisa memperhitungkan antara penghasilan yang kita peroleh dengan budgeting, belanja, supaya tidak besar pasak daripada tiang. Yang berikutnya terkait dengan masalah literasi digital. Kita sebagai makhluk hidup yang hidup di era saat ini, di era digital 4.0, masa disrupsi inovasi, sangat penting literasi digital. Ini terkait dengan bagaimana kita bisa memanfaatkan berbagai informasi pengetahuan yang ada di internet, misalnya di alam maya. Ini sangat penting dan dibutuhkan oleh sebuah keluarga karena pada saat ini berbagai informasi tersedia banyak di alam maya, tetapi kita bagaimana bisa memanfaatkan berbagai sumber ilmu pengetahuan itu untuk kepentingan kita dan anak-anak kita. Yang berikutnya terkait dengan literasi budaya, ini juga sangat penting kita sebagai sebuah bangsa ke literasi kewarganegaraan karena kita bagian dari sebuah anggota masyarakat, kita sebagai bagian warga negara dari sebuah bangsa. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk memahami budaya, kultur. Bukan hanya misalnya seperti contoh masyarakat Jawa juga harus paham bagaimana kultur masyarakat kita yang ada di Sumatera, di Kalimantan, dan sebaliknya masyarakat di Irian Jaya bisa juga paham dan mengerti tentang budaya yang tumbuh di pulau-pulau besar lainnya seperti di Kalimantan, di Sulawesi, Jawa, dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah terkait dengan bagaimana literasi hukum ini dikaitkan dengan kehidupan yang semakin modern. Kehidupan modern tentu menuntut setiap individu memiliki kecakapan atau yang tadi saya katakan dengan literasi tersebut dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya sekedar cukup bisa membaca dan menulis, tetapi juga dalam konteks saat ini gitu sangat penting bagi kita untuk memiliki kemampuan atau memiliki pemahaman yang baik tentang hukum. Jadi kalau tadi ada literasi dasar, ada 6 termasuk literasi membaca dan menulis sebagai literasi dasar, maka pada saat ini ketika kita berinteraksi sebagai sebuah anggota masyarakat, sebagai sebuah bangsa, dan negara kita adalah negara yang berdasarkan atas hukum, maka sangat penting bagi sebuah anggota keluarga untuk memiliki pemahaman yang baik tentang hukum. Ini sangat terkait dengan literasi hukum atau legal literacy. Legal literacy merupakan salah satu aspek penting dalam sisi kehidupan, dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Berikutnya saya ingin memberikan gambaran tentang literasi hukum agar kita semua memiliki gambaran. Tentu teman-teman semua sudah memiliki banyak pemahaman yang terkait dengan literasi hukum. Literasi hukum adalah kecakapan yang terkait dengan pengetahuan,
keterampilan, dan kecakapan mengenai hukum. Itu adalah literasi hukum. Nah, berikutnya, dalam konteks ketahanan ekonomi keluarga, juga literasi hukum itu akan sangat membantu menjembatani gap antara hukum dan kegiatan bisnis yang kita rintis. Jadi ketika kita memiliki pemahaman yang baik tentang literasi hukum dan bagaimana ini dikaitkan dengan ketahanan ekonomi sebuah keluarga, maka saya bisa mengatakan dalam konteks ketahanan ekonomi keluarga, melek hukum akan sangat membantu kita untuk menjembatani gap antara hukum dan kegiatan bisnis yang kita rintis. Misalnya, ketika kita ingin membangun sebuah UMKM, usaha mikro kecil menengah, tentu kita harus memiliki pemahaman yang baik tentang ketentuan dan perundang-undangan yang terkait dengan bisnis tersebut. Sehingga kita memiliki akses yang baik dan ikut berperan serta secara aktif di dalamnya. Nah, dengan memiliki pemahaman yang baik tersebut, akan terhindar dari praktek bisnis yang tidak baik, yang ilegal, yang berpotensi menghambat kelancaran bisnis yang kita jalani. Di samping itu, memiliki pemahaman yang baik ini justru berpotensi untuk mendukung pengembangan UMKM kita, usaha mikro kecil menengah kita. Kita juga akan mampu melihat kesempatan bisnis yang kita jalani, serta membangun kemitraan atau jaringan agar kegiatan bisnis kita semakin kuat dan tumbuh. Berikutnya, literasi hukum bagi sebuah keluarga menjadi bagian yang krusial untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga dan masyarakat secara keseluruhan dapat berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan suatu bangsa. Saya sangat sepakat dengan orang-orang yang mengatakan bahwa pembangunan atau kemajuan yang dicapai oleh suatu bangsa juga akan seiring sejalan dengan pemahaman warga masyarakatnya terhadap hukum. Kenapa saya katakan demikian? Karena dengan tidak memiliki literasi hukum yang baik, maka akan berpotensi seseorang itu teraliniasi, bahkan terancam kehormatan dan keselamatannya. Karena mereka tidak paham. Jadi ketika misalnya pada suatu saat kita dihadapkan kepada masalah, musibah yang terkait hukum dan kita tidak paham tentang hukum, maka akan sangat mudah kita dihadapkan pada persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah kehormatan dan keselamatan. Berikutnya, juga sangat penting dipahami oleh setiap anggota keluarga bahwa dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, setiap anggota masyarakat diasumsikan memiliki pemahaman yang baik terhadap hukum. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, sangat penting oleh kita dipahami dalam konteks Indonesia sebagai sebuah negara hukum dan kita sebagai anggota keluarga, bahwa dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, setiap anggota masyarakat diasumsikan memiliki pemahaman yang baik terhadap hukum dan perundang-undangan. Jadi ketidaktahuan terhadap ketentuan aturan hukum tidak dapat dipandang sebagai sebuah pembelaan. Nah, dengan demikian, kita dituntut agar memiliki literasi hukum yang baik, bukan hanya yang menyangkut legal right, atau yang terkait dengan hak-hak hukum kita, tetapi juga terkait dengan legal obligation, atau kewajiban-kewajiban hukum. Tanpa memiliki legal literasi, hampir dapat dipastikan kita akan kehilangan hak dan akan termarginalkan di dalam kehidupan masyarakat. Dan saya sependapat mendukung pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM, Bapak Profesor Yasona Lauli, yang menyampaikan bahwa kesadaran hukum berkorelasi positif dengan kemajuan suatu bangsa. Semakin banyak warga yang patuh dan sadar akan hukum, maka negara tersebut akan semakin maju. Beliau menyampaikan bahwa semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat sebuah bangsa, maka semakin maju negara tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan forum ini semakin tumbuh dan berkembang, dan saya sangat merasa terhormat mendapat undangan dari Perempuan Tani HKTI. Mudah-mudahan
organisasi perempuan tani HKTI Indonesia semakin maju. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Oja Darojat selaku Rektor Universitas Indonesia. Mohon maaf kepada para peserta karena Bapak Rektor harus pergi meninggalkan kita karena ada keperluan yang mendadak. Untuk selanjutnya kita masuk pada sesi terakhir yaitu bagaimana sih cara mengurus hak cipta dan juga merek dagang bagi pelaku usaha. Untuk itu kita sapa dengan Bapak Lexindo Hakim, SH, MH, MKM. Halo Bapak Leksi. Halo, cek. Halo, dengar Ya, ya halo suaranya? Pak Leksi. Ya, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung di acara pelatihan virtual batch 4 Perempuan Tani HKTI, Pak Leksi. Ya, Ya, terima untuk kasih. mempersingkat waktu, kita berikan waktu dan tempat. Ya, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati Ketua Umum Perempuan Tani, Ibu Dian, beserta para narasumber, hadirin seluruh anggota Perempuan Tani HKTI dan seluruh peserta webinar yang online pada kesempatan yang berbahagia ini. Puji dan syukur kita hadirat kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul walaupun secara virtual dan secara online tapi bisa saling berbagi ilmu. Perkenalkan diri, saya Lexindo Hakim, biasa dipanggil Lexi. Jabatan atau pekerjaan saya advokat, pengacara dan konsultan hak kekayaan intelektual terdaftar sejak tahun 2010. Dan sehari-hari saya berkantor di kantor saya sendiri, Hakim and Hakim Law Firm. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk mengajak saya diskusi pada siang hari yang berbahagia ini. Jadi terkait paparan-paparan yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber sebelum saya memang sudah sangat lengkap dan sangat jelas. Jadi posisi saya saat ini hanya lebih menambahkan dan nantinya mungkin bisa berdiskusi ataupun lebih ke sharing dan tanya jawab seperti itu. Tapi mungkin spesifikasi yang akan saya jelaskan sedikit yaitu terkait bagaimana perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya dalam hak merek maupun hak cipta termasuk dengan paten. Jadi di Indonesia itu sendiri dan di dunia pada umumnya terkait produk barang ataupun produk jasa memang ada namanya perlindungan hak kekayaan intelektual. Apa itu hak kekayaan intelektual? Hak kekayaan intelektual itu sendiri di kita ada namanya hak merek, kemudian ada hak cipta, kemudian ada hak paten, kemudian ada desain industri, kemudian ada desain tata letak sirkuit terpadu, ada rahasia dagang, dan indikasi geografis. Kesemuanya itu adalah masing-masing berdiri sendiri dan diatur oleh undang-undangnya masing-masing. Jadi saya juga tidak akan lebih detail membahas satu persatu, tapi saya bicara lebih ke sisi praktisi dan bagaimana supaya masyarakat awam khususnya di masa pandemi ini yang selama 3 bulan kemarin memiliki banyak kreativitas dan kegiatan karena di rumah saja, misalnya lebih ke jualan online, lebih ke membuat produk makanan frozen misalnya. Nah, mungkin setelah pandemi ingin lebih ditingkatkan bisnisnya, lebih ingin ditingkatkan pasarnya, tentunya harus dilakukan perlindungan terhadap apa yang telah diciptakannya tersebut. Misalnya dari segi penamaan produk, tentunya itu wajib
dan sebaiknya didaftarkan hak mereknya. Kemudian misalnya dari sisi produk yang memiliki bentuk ataupun desain 3 dimensi misalnya, itu juga bisa kita daftarkan hak desain industrinya. Termasuk apabila kita memiliki logo yang hasil kreativitas kita sendiri dan memang memiliki nilai pembeda daripada milik orang lain, tentunya itu juga bisa didaftarkan melalui hak cipta. Jadi hal-hal tersebut, hak kekayaan intelektual tersebut terlihat sederhana, tapi dalam prakteknya ketika produk kita, produk barang maupun produk jasa kita sudah memiliki nilai ekonomis dan rame penggunanya, tentunya perlindungan hak merek ataupun copyright dan hak kekayaan intelektual lainnya tentu sangat penting dan akan menjadi mahal. Mahal kenapa? Ketika kita sudah capek-capek misalnya membentuk merek atau membuat branding tersendiri, ternyata ditiru dengan mudah oleh orang lain. Tentunya itu selain ada kerugian secara material dan imaterial, tentunya secara nilai ekonomis pun akan merusak pasaran daripada produk kita itu sendiri. Jadi mungkin saya tidak akan berpanjang lebar lagi terkait definisi ataupun penjelasan tentang hak kekayaan intelektual. Jadi mungkin kita akan lebih banyak, saya akan menerima pertanyaan atau saling berdiskusi dalam forum ini sekiranya ada teman-teman yang ingin konsultasi ataupun ada masukan dan lain sebagainya, saya rasa bisa berdiskusi di forum virtual ini. Mungkin sementara itu dari saya, nanti bisa dilanjutkan dari sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf. Mungkin kalau ada chatting dan teks, mungkin agak sulit untuk saya jawab satu persatu ya, atau gimana, moderator? Saya melihat ada beberapa pertanyaan dari chatting. Kira-kira bagaimana yang saya bisa jawab seperti itu? Tunggu ulang ya. Halo. Ya, mohon maaf tadi saya sempat ada gangguan nih Pak Alexi. Ya, untuk informasi juga kepada para peserta bahwa Pak Alexindo Hakim SH-MH-MKN ini juga sebagai staf ahli Sekretariat Negara. Tidak lupa saya infokan bahwa acara pada sore hari ini disiarkan live secara langsung oleh TV Desa dan juga TV Link, dan juga live di IG Perempuan Tani maupun YouTube Perempuan Tani. Dan juga ada giveaway dari Perempuan Tani bagi 5 penanya pertama dan juga paket dari Universitas Terbuka sebanyak 5 paket. Ya, untuk itu kita buka penanya pada sore hari ini. Tunggu sebentar ya Pak Alexi. Ya. Gimana ya? Chatnya nggak ada di sini. Udah saya buka dari chat aja lah. Oke. Ya. Assalamualaikum Pak. Gimana sih cara untuk mendapatkan hak cipta agar produk usaha kita nggak diakuin orang? Nah, gimana Pak Lexi? Pertanyaan dari Bapak, nggak ada namanya ya. Oke, itu aja. Muhammad Rafli. Bagaimana mendapatkan hak cipta? Ya, agar tidak diakui oleh orang lain. Kita tidak diakui orang. Baik. Waalaikumsalam. Jadi untuk mendaftarkan hak cipta itu memang berbeda dengan mendaftarkan hak kekayaan intelektual lainnya. Kalau hak cipta itu lebih pencatatan saja, begitu. Jadi dalam hak cipta siapapun yang memiliki ide atau gagasan yang bisa dilindungi oleh hak cipta
itu langsung sebetulnya bisa langsung dianggap sebagai pemilik hak cipta itu sendiri. Dan inisiatif untuk mendaftarkan hak cipta melalui Departemen Hukum dan HAM itu lebih sifatnya hanya pencatatan saja. Jadi tidak ada istilah wajib mendaftar hak cipta, karena hak cipta itu muncul ketika ide dari seseorang itu diumumkan kepada publik seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Rizky Julianto. Pak Lexindo, mohon penjelasan dong, kapan sih waktu yang tepat untuk membuat hak merek jual? Waktu yang tepat sebetulnya ya, idealnya ya ketika kita memiliki ide untuk membuat produk atau memasarkan sebuah produk, barang ataupun jasa, ya seharusnya kita sudah langsung mendaftarkan hak merek atas penamaan tersebut, berbarengan dengan saat kita mendirikan izin usaha, perusahaan, dan badan hukum lainnya. Jadi itu untuk meminimalisir kemungkinan terburuk daripada di kemudian hari apabila ada orang lain yang mengkomplain, mendompleng atau mengklaim atas milik kita itu. Jadi lebih cepat, lebih baik seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Nurul Komaria. Pak, kalau ternyata nih nggak sengaja, pas kita mendaftarkan merek nih, ternyata mereknya sama orang lain. Nah, itu apa sih yang kita harus lakukan? Oke, kalau memang seperti itu, jadi ada namanya profesi kami, profesi konsultan hak kekayaan intelektual yang dilantik oleh Menteri Hukum dan HAM. Jadi memang konsultan bertugas untuk memberikan advice, memberikan masukan kepada teman-teman yang ingin baru mulai mendaftarkan produknya atau penamaan dan barangnya. Jadi selain sebelum kita mendaftarkan merek nama kita tersebut, tentunya kita akan melakukan pemeriksaan, penelusuran di sistem yang online daripada Kementerian Hukum dan HAM, apakah nama ini sudah ada atau belum, atau apakah nama ini ada kemiripan dengan milik orang lain atau belum. Nah, ketika sudah ada yang sama ataupun ada yang mirip dengan orang lain, tentunya kami sebagai konsultan akan memberikan saran sebaiknya tidak didaftar dan sebaiknya mencari penamaan lainnya. Oke. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dr. Tuti Hairani Harahap, SOS MSI. Tanya nih Pak Leksi, gimana sih melapor pemalsuan nama pembimbing karya ilmiah? Apakah itu termasuk ranah HKI? Ya, sebetulnya setiap ada pelanggaran hak cipta, hak kekayaan intelektual itu ya memang sudah masuk ke ranah HKI seperti itu. Tapi kalau memang ada dugaan pelanggaran karya ilmiah dan apabila memang kita bisa menghubungi langsung atau berhubungan langsung dengan si peniru itu, ya sebaiknya jalur musyawarah mufakat tentunya bisa kita tempuh terlebih dahulu sebelum kita menempuh upaya hukum lainnya. Oke, baik Pak Leksi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Hendrastuti Retno Harsari dari Depok. Pak Lexindo, kalau ada yang meniru merek kita yang sangat mirip seperti Oreo, ada yang meniru menjadi Rodeo. Dengan bentuk yang mirip dan juga seperti Carfil menjadi Carwheel. Apakah bisa kita tuntut ke pengadilan? Kenapa merek tiru-tiruan itu masih marak diperdagangkan? Ya, balik lagi kalau sudah sifatnya kasuistis tersebut memang banyak pertimbangan yang bisa dilakukan. Kalau kita ambil contoh yang pertama tadi, memang merek pertama itu mungkin ya bisa disebut sebagai sebuah merek terkenal gitu. Kemudian ada orang lagi mendaftarkan dengan pelafalan yang mirip walaupun dengan tulisan yang berbeda. Jadi mungkin saja ketika melakukan pendaftaran bisa saja dikabulkan oleh Direktorat HAKI. Tapi kembali lagi prakteknya hal-hal itu memang masih lazim karena mungkin kurangnya edukasi atau mungkin kurangnya kreativitas daripada teman-teman ataupun kebiasaan dari beberapa teman yang
apa istilahnya, ada istilah ATM ya, mungkin kalau sering dengar istilah ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kita agak sulit juga ketika ada orang melakukan ATM dan kebetulan mirip dengan sebuah merek terkenal, ya memang balik lagi ke masing-masing individu. Yang pasti hal-hal tersebut sudah dilindungi oleh undang-undang yang berlaku di negara kita. Begitu. Ya, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Shirley Putriani. Bapak, setelah berhasil mendapatkan hak paten untuk usaha kita, biasanya berapa lama sih jangka waktu kepemilikan hak paten itu? Hal ini untuk mengantisipasi jika telah mendekati masa akhir berlakunya hak paten kita. Ya, jadi gini, saya sedikit mengulang ya. Memang ada perbedaan antara hak paten, hak cipta, hak merek, desain industri, dan lain sebagainya. Jadi memang teman-teman kita lebih sering menyebut perlindungan hak merek itu sebagai perlindungan hak paten. Perlindungan hak cipta disebut lagi mau daftarkan paten. Perlindungan logo pun juga lebih sering disebut paten. Padahal paten, merek, hak cipta, dan desain industri itu adalah sebuah domain perlindungan yang sangat berbeda. Contohnya kalau merek tentunya artinya penamaan. Penamaan misalnya Oreo tadi ya, itu penamaannya Oreo dilindungi oleh hak merek. Kemudian terkait hak cipta, banyak hal terkait dengan hak cipta, termasuk dengan karya ilmiah, tapi bisa juga termasuk logo. Nah, logo itu bisa termasuk sebagai hak cipta dan bisa juga dalam satu bagian dengan hak merek. Nah, kemudian paten sendiri, paten itu sebetulnya penemuan baru atau sebuah inovasi. Jadi memang pengertian yang sangat sederhana ini masih belum belum dipahami secara menyeluruh oleh teman-teman di luar sana yang memang masih dengan familiar menyebut paten, dan paten lagi seperti itu. Dan untuk masa berlakunya memang masing-masing perlindungan berbeda. Contohnya hak cipta itu berlaku 50 tahun. Kemudian hak merek itu berlaku 10 tahun dan bisa terus diperpanjang. Kemudian hak desain industri itu sendiri berlaku hanya 10 tahun. Jadi masing-masing perlindungan itu memiliki jangka waktu yang berbeda-beda. Ya, selanjutnya terakhir Pak Alexi, ada penanya dari Bapak Arianto. Izin bertanya Pak, untuk mendapatkan hak paten bagaimana sih dan apa saja yang harus dipersiapkan? Sorry, ini berarti hak paten ya? Kalau hak paten itu lebih ke penemuan teknologi atau penemuan sebuah inovasi. Artinya memang banyak banget hal-hal yang harus dipersiapkan. Lain kalau misalkan yang dimaksud adalah hak merek, itu cukup disiapkan penamaan mereknya, logonya, kemudian identitas si pendaftar. Tapi kalau paten itu sendiri memang harus dijelaskan sebuah deskripsi fungsi yang terdiri dari beberapa halaman itu terkait apa yang mau dipatenkan seperti itu. Jadi memang paten, merek, cipta, hak desain industri, indikasi geografis, semua itu memiliki syarat-syarat yang berbeda satu dan lainnya. Tapi kalau hanya penamaan merek dan logo itu sangat mudah, hanya siapkan logonya saja dan identitas si pendaftar seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Alexi, pertanyaan tadi terakhir dan juga sekaligus mengakhiri pelatihan virtual oleh Bapak Alexi Indo Hakim. Terima kasih pada teman-teman yang masih stay. Tidak lupa saya ingatkan terus, acara pelatihan virtual ini disiarkan live secara langsung oleh TV Link dan TV Desa, dan juga live di IG dan juga YouTube Perempuan Tani HKTI. Dan juga Perempuan Tani memberikan giveaway bagi 4 penanya pertama, dan juga ada 5 hadiah dari Universitas Indonesia. Ya, mohon maaf, dari Universitas Terbuka. Ya, mari teman-teman melek hukum, karena untuk membentengi keluarga kita dan juga untuk usaha kita. Terima kasih yang masih stay tune. Sampai jumpa di pelatihan virtual Perempuan Tani batch 5, tentunya dengan tema yang berbeda dan juga narasumber yang berbeda. Dengan saya Dian Novita Susanto. Bye.